2019 kalau dua periode nggak Mun bakalan Jokowi ada. menang mulai sora aja, mun aya budak ngaji, mulai nu make tiung. Awewe jeung awewe menang kawin, lalaki jeung lalaki menang kawin. Kampanye emak-emak pendukung Prabowo ini penuh fitnah dan hoax level bahaya. Terserah Anda mau bilang saya tidak sopan ke emak-emak. Terserah Anda mau mencaci maki saya. Karena saya anggap emak-emak Prabowo yang dimaksudkan itu biadab. Terserah Anda. Kalau kampanye negatif itu tidak masalah. Kampanye negatif itu seperti mengkritik pemerintahan Jokowi selama kurang lebih 5 tahun, atau yang lebih parah mengatakan Prabowo penculik, pecatan, dan tuan tanah. Artinya, kampanye negatif menyebarkan keburukan lawan yang benar agar orang tidak memilih. Tetapi kampanye hitam tidak diperbolehkan. Kampanye hitam itu berarti menyerang lawan dengan fitnah dan hoaks. Contoh yang sudah pernah dilakukan kubu Prabowo pada 2014 lalu. Yang memfitnah Jokowi PKI, ibunya bukan ibu kandung, agamanya Kristen, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, termasuk yang ada di video di berikut ini. Video tersebut saya dapatkan dari Twitter seperti itu. Video itu diunduh, dan kemudian diunggah ke YouTube, agar bisa tersemat di cuitan di atas. Karena Sewot belum support embed dari Twitter. Berikut video dan gambar. Terjemahannya kira-kira begini. Versi pertama, ini penyesatan yang mereka katakan. Emak-emak, kalau Jokowi 2 periode, gak bakal ada suara azan. Bapak-bapak itu ada yang azan. Emak-emak, iya nanti mah gak bakal ada suara azan, gak ada suara anak ngaji, gak ada ibu-ibu pakai kerudung, wanita kawin sama wanita. Bapak-bapak jadi gak bakal ada. Emak-emak, gak ada kalau Jokowi 2 periode. Emak-emak, nih denger ya Abah, saya tahu Abah pro Jokowi. Abah pilih Jokowi, lihat aja nanti, kalau sampai Jokowi menang lagi. Jangan harap Abah lihat muka saya lagi bapak-bapak. Oh jadi kalau misalkan Jokowi 2 menjabat lagi, lo mau anjing-anjingan, musuhan, sama Abah. Versi kedua, katanya kalau 2 periode 2019, gak bakal ada suara azan, gak bakal ada anak ngaji, laki-laki kawin sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau Abah mau dengerin nanti bakal jet anjing-anjingan. Jadi pengen ngegampar tuh mulut si ibunya. Saya kira apa yang dikatakan jelas. Terjemahannya juga masuk akal. Dan apa yang saya dengar, walau saya tidak mengerti bahasanya adalah, kalau 2019 2 periode, azan dan ngaji yang tak akan ada. Awe menang kawin, lelaki-lelaki menang kawin. Nah itu. Kalau ada yang bisa mentranskripkan dan mentranslatekan ke bahasa Indonesia, silakan sertakan di komentar. Saya perlu bahas 2 hal. Pertama, fitnah dan hoaks emak-emak Prabowo. Fitnah itu ada 3 bagian, yaitu, pertama, tidak akan ada azan, tidak akan ada anak-anak mengaji, dan ibu-ibu tidak boleh kerudungan. Bagian ini memfitnah soal keislaman. Itu jelas fitnah, karena dalam visi misi Jokowi, tidak ada rencana untuk melarang itu semua. Bahkan cawapres Jokowi adalah seorang kiai. Jadi jelas fitnah dan hoaks. Narasi seperti ini sudah sering kita dengar. Sudah bertahun-tahun malah, hanya saja melalui asumsi kejadian-kejadian. Sehingga tidak bisa dikatakan hoaks. Hanya saja, kalau kampanye seperti ini tetaplah hoaks dan fitnah. Kedua, kalau Jokowi 2 periode, maka wanita kawin dengan wanita. Laki-laki kawin dengan laki-laki. Ini fitnah tentang LGBT.
Jelas fitnah, karena dalam visi misi dan program Jokowi, tidak ada rencana melegalkan LGBT. Jadi jelas fitnah dan hoaks. Narasi ini adalah narasi 2019 ganti presiden. Tokoh utama dan orang yang menyampaikan ini adalah Neno Warisman. Maka jelas ini berasal dari tim BPN Prabowo. Karena Neno Warisman adalah bagian dari BPN Prabowo. Ketiga, kalau Jokowi 2 periode, maka emak-emak dan abah tidak akan rukun lagi, jadi bermusuhan. Yang ini berkaitan dengan setelah pemilu, akan ada kerusuhan. Para pendukung kedua calon akan saling perang. Ini jelas hoaks dan fitnah. Narasi ini adalah narasi yang pernah disampaikan Prabowo, yaitu kalau Prabowo kalah, maka Indonesia akan punah. Jadi jelas, ini berasal langsung dari Prabowo. Kedua, siapa yang mengarahkan mereka menyebar fitnah itu? Di atas sudah jelas bahwa fitnah dan hoaks ini berasal dan bersumber, serta sesuai dengan narasi Prabowo dan BPN, serta para pendukungnya selama ini. Maka tidak salah kalau saya menyimpulkan bahwa Prabowo dan BPN-nya adalah dalang di balik fitnah dan hoaks ini semua. Di mana letak kebiadaban emak-emak Prabowo? Mereka menyebar fitnah keji dan hoaks yang sangat fatal. Masakan seorang ibu yang sedang membawa anak mengampanyekan Prabowo dengan menyebar fitnah dan hoaks. Apakah perbuatan seperti itu tidak pantas dikatakan sebagai perbuatan biadab, tidak beradab? Saya kira orang seperti ini jauh lebih berbahaya daripada, maaf, seorang PSK. Apa yang harus kita lakukan? Silakan sebarkan video ini, agar semua rakyat Indonesia tahu bahwa emak-emak Prabowo ini menyebarkan fitnah dan hoaks. Agar dunia tahu bahwa Prabowo dan BPN memperalat emak-emak untuk menyebarkan fitnah dan hoaks. Masak orang seperti itu mau dijadikan pemimpin? Sampai batas apa kira menyebarkan? Sampai Bawaslu, kepolisian, TKN, dan semua rakyat tahu. Kalau bisa, sampai ibu-ibu ini diproses hukum, dan minta maaf di media nasional. Mau dia malu? Ya malu aja sekalian. Ngadengnya suara aja deh kumaha abah ayo. Istimewa ulamana pilihanna Suara adan mah ya. Moal ayang kemah. 2019 kalau 2 periode nggak bakalan ada. Mulai suara aja, mau aya budak ngaji, mulai nu make tiung. Awewe jeung awewe menang kawin, lalaki jeung lalaki menang kawin. Itu. Jadi, oh, Eueuh. Lamun pilihanna eta anjing-anjingan. Nya, ta eta. bener. Oh, abah arek 50.000 tapi rek hirup jadi anjing-anjingan. Iya, baju kewenya. Si baju terpercaya ka omongan Wing. Kayak baju nyolok Jokowi. Wing nyaho baju Jokowi ya, pro Jokowi nyaho Wing. Enak baju nyolok Jokowi. Jokowi menang. Jokowi di sini Dengekeun kamu abah rasakeun nya, lamun Wing bohong, abah Oci soal mah jeung lurah. Abah amprok jeung Wing, tapi jeung Wing. Lamun Jokowi menang deui Heeh, adan eueuh. Kayak jagat nek anjing-anjingan. Iya.